Koordinator Operasi TKDN PT Biro Klasifikasi Indonesia, Bapak Arif Nur Hakim beserta jajarannya. Selamat siang, Bapak. Sebagai narasumber kita pada hari ini, yang kami hormati Sekretaris Badan Sertifikasi Kadin DKI Jakarta, Bapak Dr. Andrew Betlon, SH, Eskom, MH, MM, sebagai moderator dalam acara ini. Tak lupa pula kami mengucapkan terima kasih dan selamat bergabung kepada para undangan yang telah mengikuti acara dialog interaktif melalui online Zoom pada hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, mengawali acara hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga Kadin DKI dan BSK DKI Jakarta bisa dapat lebih menjadi bermanfaat bagi dunia usaha pada umumnya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami mohon untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin yang berbahagia, atas rasa kebanggaan kita kepada negeri yang tercinta ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dilanjutkan dengan Mars Kadin. Hadirin yang kami hormati, kami mohon untuk berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mars Kadin. Pengusahaan
hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah kita mulai acara yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Andrew Betlon SH, Eskom MHMM, Sekretaris BSK DKI Jakarta sebagai moderator dialog interaktif kita pada hari ini. Kepada Bapak Andrew, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua yang hadir pada siang hari ini. Dan sebelum kita masuk, saya coba dengar apakah yang online terdengar suara kami? Online cukup terdengar? Sambil kita tunggu ya pandangan dari yang online. Karena ada waktu lalu ternyata yang online nggak dengar, kita sudah diskusi. Aman? Oke. Baik Bapak Ibu, saya yakin bahwa tema kita hari ini akan sangat menarik ya. Kenapa? Karena isu terkait dengan TKDN ini ada banyak. Dan pada hari ini kita kedatangan dua narasumber dari BKI, Biro Klasifikasi Indonesia. Ya, ada Pak Arief Nur Hakim dan Pak Safrudin. Terima kasih Pak sudah hadir. Dan Bapak Ibu yang dari korporasi juga mungkin penasaran ya terkait dengan apa yang diangkat terkait TKDN pada hari ini. Karena kita sudah mendengar banyak sekali isu yang ada dan bertebaran di berbagai media, dan tentu kita juga ingin tahu pastiannya gimana. Selain daripada dulu ada isu terkait dengan penghapusan dan lain sebagainya, lahirlah ada Perpres yang baru 46 2025 kalau Bapak Ibu mengikuti ya. Nah, di sini kita melihat Bapak Ibu, saya menggarisbawahi ada 3 isu utama terkait dengan TKDN. Nanti mungkin kita dengar. Selain juga pandangan dari beliau-beliau dari BKI bagaimana cara mengurus TKDN yang sesuai dan cepat gitu ya, supaya efektif bagi berjalannya usaha. Isu yang pertama adanya relaksasi ya dari Pak Memprin, Pak Agus Gumiwang, di mana ada rencana fleksibilitas dari TKDN itu sendiri. Ini juga kita ingin dengar itu. Bahkan diganti dengan insentif. Justru saya secara pribadi penasaran maksudnya seperti apa, dan nanti kita coba dengar. Terus lahirnya Perpres 46 2025 juga menjadi satu hal yang menarik. Kenapa Bapak Ibu? Karena di dalam Perpres ada 2 hal yang saya highlight. Yang pertama kandungan TKDN 40% kalau ada di Indonesia, kalau nggak ada di fleksibilitas menjadi lebih fleksibel jadi 25% kan begitu ya. Selain daripada itu juga wacana pengurusannya di mana sebelumnya itu 3 bulan dipres menjadi 10 hari. Walaupun beliau bilang secara normatif sampai kan 20 hari Pak ya. Nah, sekarang yang terdengar di media itu sampai dengan 10 hari. Nah, kita juga penasaran kan bagaimana cara yang mengurus TKDN menjadi 10 hari itu ya, untuk efektif. Terus yang ketiga ada isu global Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau nanti benar akhirnya fleksibilitas itu dibuka gitu. Ini akan menjadi isu nasional di mana resiko dari investor yang sudah berkomitmen untuk menanamkan modal di Indonesia, membangun pabriknya supaya bisa memenuhi itu, menjadi tanda tanya kan. Apakah nanti jadi perlu berdiri nggak di Indonesia atau enggak? Kenapa? Karena udah nggak ada kewajiban lagi. Nah ini mungkin kita dengar. Dan tanpa berlama-lama, waktu dan tempat kita langsung berikan kepada BKI, kepada Pak Arief Nur Hakim. Waktu dan tempat saya persilakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama, permintaan mohon maaf dulu karena pimpinan kami dari BKI, Pak Agus Sunarto, berhalangan untuk hadir. Jadi kami berdua akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan sertifikat TKDN dengan mudah. Dan apalagi tadi Pak Andrew sudah menjelaskan isu-isu yang terkait. Kami akan mencoba untuk menjawab itu semuanya dan beberapa semua pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya yang terkait dengan TKDN untuk saat ini. Tak lupa pula kami haturkan terima kasih kepada pihak Kadin DKI Jakarta yang sudah menempatkan waktu kami di dalam acara dialog
interaktif, cara mudah mendapatkan sertifikat TKDN. Dan yang kami hormati juga Pak Andrew, Sekretaris Badan Sertifikasi Kadin dan jajarannya, dan Bapak Ibu peserta dari dialog interaktif yang saat ini semoga insya Allah kita diberikan kesehatan keseluruhan. Kita mulai saja. Yang pastinya tak kenal maka tak sayang. Itu yang pertama. Jadi saya adalah Arif Nur Hakim sebagai koordinator TKDN Barang di BKI. Dan rekan saya adalah Pak Saprudin sebagai koordinator Barang dan Jasa. Jadi TKDN itu ada 3 sebenarnya untuk saat ini ya. Yang pertama adalah barang, yang kedua jasa, dan yang ketiga adalah barang dan jasa. Nah, di BKI sendiri itu terbagi menjadi 2 bagian. Nah, dari 2 tersebut, barang ada di saya, koordinasinya, dan barang jasa ada di Pak Syafruddin. Bagaimana yang barang tersebut? Sebenarnya barang tersebut itu TKDN barang itu seperti meja, laptop, barang elektronika, itu semuanya berkaitan dengan barang. Nah, yang barang jasa itu yang berkaitan dengan proyek-proyek, misal seperti instalasi pompa di pemerintah daerah Jakarta, yang butuh sertifikat TKDN. Nah, seperti itulah perbedaan antara barang dengan barang jasa sendiri. Pak, boleh ditampilkan, Pak. Untuk TKDN sendiri, tingkat komponen dalam negeri, next Pak. Yang tadi Pak Andrew bilang, sebenarnya regulasinya ada banyak. Posisi saat ini ya. Posisi saat ini tuh regulasinya ada banyak dan bisa Bapak Ibu sekalian lihat di www.p3dnkemenperin.com. Itu semuanya ada regulasinya. Dan yang pasti kami hanya memberikan cuplikan lah intinya. Yang pertama regulasinya yang paling tinggi di Undang-Undang Nomor 3, PP 29, Perpres 16 tahun 2018, dan yang terbaru adalah Perpres Nomor 46 tahun 2025. Nah, di sini tadi Pak Andrew bilang bahwa isu yang pertama adalah relaksasi ada rencana. Ada rencana untuk perubahan. Saat ini di Kementerian Perindustrian itu memang ada rencana untuk merubah semua peraturan yang ada di Indonesia terkait perhitungan TKDN. Informasinya menjadi satu, tapi posisinya karena peraturan menterinya belum keluar, jadi kita tetap mewajibkan penggunaan Permenperinnya itu sesuai dengan barang-barang tertentunya. Nah, makanya posisi sekarang itu pihak Kementerian Perindustrian masih menggodok. Dan di publikasi itu belum secara sempurna dan kami juga masih diajak untuk simulasi terkait dengan peraturan tersebut. Nah, peraturan itu sebenarnya lebih mudah menurut kami sebagai lembaga verifikator. Karena di situ cuman tinggal pembobotan saja. Itu isu pertama dari terkait dengan peraturan menteri untuk relaksasi ada rencana biar mudah dapat TKDN itu seperti apa. Next Pak. Dan regulasinya sendiri sebenarnya ada banyak, termasuk dengan peraturan Menteri BUMN juga ada, PUPR juga ada, dan semua di kementerian juga mewajibkan mau lembaga daerah, itu semua mewajibkan adanya sertifikat TKDN. Next Pak. Nah, di TKDN sendiri, yang penting adalah Bapak Ibu sekalian menginvestasikan
menjadi suatu pabrik itu harus di Indonesia yang pertama. Tapi setelah diinvestasi ke Indonesia, apakah Bapak Ibu sekalian membuat produksi barang itu ada di Indonesia atau enggak? Atau jangan-jangan Bapak Ibu sekalian itu hanya sebagai distributor. Nah, distributor inilah yang kami dan kementerian itu tidak bisa mengklaim sebagai sertifikat TKDN yang akan muncul nanti di website Kementerian Perindustrian. Perusahaan-perusahaan yang mendapatkan sertifikat TKDN itu harus kita verifikasi sebagai lembaga verifikator. Posisinya sekarang lembaga verifikator itu ada 5. Tidak 2 lagi seperti dulu sejak tahun 2023. Sejak keputusan menteri itu, BKI salah satunya sudah mendapatkan hak untuk memverifikasi sertifikat TKDN. Next, Pak. Nah, inilah manfaat dari strategis TKDN-nya sendiri. Pemerintah maunya adalah bahan baku mentah, industri hulu, industri antara, dan industri hilir itu semuanya mempunyai sertifikat TKDN. Nantinya ketika Permenperin yang baru itu muncul, kalau kami sering simulasi dengan Kementerian Perindustrian, layer 2 atau supplier Bapak Ibu sekalian itu diwajibkan untuk mendapatkan sertifikat TKDN. Kenapa? Karena dengan mendapatkan sertifikat TKDN supplier Bapak Ibu sekalian, itu akan menambah nilai TKDN sebagai layer satunya. Misal, layer 1 Bapak sebagai pabrik pipa, misalnya, pabrik pipa. Nah, di pabrik pipa ini ada plat sebagai suppliernya. Tapi ternyata plat ini tidak ada nilai TKDN-nya. Tapi produksinya di dalam negeri. Nantinya akan cuma dikasih bobot saja. Mungkin sekitar 25%. Tapi ini masih bocoran ketika kami simulasi dengan Kementerian Perindustrian. Nah, nantinya ketika Permenperin itu sudah terbit, barulah nanti ada sosialisasi lagi terkait dengan pembobotannya seperti apa. Posisi saat ini, ketika plat itu tidak punya TKDN, kita harus menghitung. Dan tidak ada kewajiban untuk mendapatkan sertifikat TKDN. Dan pabrik Bapak Ibu sekalian itu punya pengaruh terhadap suppliernya itu, ya yang penting mereka ada pabrikan dan kami verifikasi, oke dapat 40 atau 50, oke naik punya kita. Tapi ketika kami nanti hitung cuman 25 atau 15, ya nilai Bapak Ibu sekalian pipanya akan menjadi kecil juga. Nah, disinilah relaksasinya ketika di suppliernya punya pabrik dan punya nilai, itu bakal nanti ada pembobotan. Nah, nilai A itu dari range sekitar 25-50%. Jadi bukan kami verifikasi, maksudnya kami verifikasi dapat 30, tapi kami dikasihnya range bobot. Nantinya seperti itu. Nah, makanya itulah menjadi sebuah sertifikat TKDN yang menjadi lebih mudah menurut kami sebagai lembaga verifikator. Nah, sebagai pelaku usaha, Bapak Ibu sekalian hanya menyertakan yang pertama pembelian materialnya. Pembelian materialnya, lalu si tenaga kerjanya itu tidak semua kami minta slip gaji nantinya. Tapi kami cuma mintanya adalah ini warga negara Indonesia atau warga negara asing keseluruhan ada yang ada di pabrik Bapak Ibu. Seperti itu. Dan yang terakhir nantinya ada biaya overhead. Biaya overheadnya itu nggak terlalu banyak, paling kayak cuman PBB saja yang dibutuhkan. Sisanya kami nggak minta sebanyak yang sekarang ada. Karena kami tahu nih perhitungan TKDN yang sekarang ada itu agak sulit ketika kami minta semua dokumen mau dari perhitungan pajak,
mau dari bill of material Bapak Ibu, slip gaji terutama, depresiasi, itu semuanya kami minta. Dan kami hitung berdasarkan biaya pokok produksi. Informasinya nanti itu tidak seperti itu lagi. Makanya tadi ada waktu yang dibutuhkan, yang tadinya 3 bulan, 22 hari. Harapan dari kementerian atau pemerintah itu adalah bisa di bawah itu semuanya. Seperti itu. Next, Pak. Nah, inilah kenapa peraturan itu masih dibuat di Kementerian Perindustrian karena ada PP-nya. Jadi PP-nya itu menyebutkannya adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. Jadi semua TKDN itu induknya nanti Permenperinnya ada di Kementerian Perindustrian. Makanya yang menggodok nanti Permenperin yang baru itu adalah Kementerian Perindustrian. Seperti itu. Next, Pak. Nah, ini posisi saat ini ya. Posisi saat ini ketika Permenperin yang baru belum terbit. Dan Bapak Bapak Ibu sekalian misal mau mengajukan TKDN. Ya berarti peraturan inilah yang masih berlaku sampai sekarang. Kalau Bapak Ibu sekalian alat kesehatan, ya berarti pakainya yang Permenperin nomor 31. Lalu kalau obat, berarti pakai Permenperin nomor 16 tahun 2020. Jadi setiap barang itu ada pos-posnya sendiri terkait Permenperinnya. Nah, ada 7 peraturan yang sekarang ada, termasuk dengan TKDN industri kecil yang nomor 8. Tapi karena industri kecil itu dilakukan sendiri oleh perusahaan, jadi kami nggak masukkan. Karena itu yang melakukan adalah industri langsung ke Kementerian Perindustrian lewat SINAS. SINASnya Kementerian Perindustrian. Nah, untuk yang barang-barang dari nomor 1 sampai dengan nomor 7, itu diwajibkan untuk melalui lembaga verifikator independen. Salah satunya adalah BKI. Oke, Pak. Next, Pak. Next, Pak. Prosesnya saat ini adalah perusahaan itu mendaftar melalui SINAS. Jadi perusahaan itu wajib punya SINAS, Sistem Informasi Nasional yang punya Kementerian Perindustrian. Kalau tidak punya harus bikin. Karena sertifikat TKDN sekarang itu tidak ada yang namanya hard copy. Tidak ada yang namanya kertas lagi, tapi bentuknya download di SINAS akun perusahaan. Jadi tidak ada lagi, semuanya digitalisasi di Kementerian Perindustrian. Seperti itu. Nah, setelah daftar, Bapak Ibu sekalian wajib untuk membuat perhitungan sendiri. Perhitungan sendiri, misal Bapak Ibu sekalian pabriknya tadi pipa. Berarti perhitungan sendirinya berapa nilai TKDN saya untuk barang pipa tersebut. Itulah yang namanya self-assessment oleh perusahaan. Bukan kami yang bikin, tapi kami yang memverifikasi terhadap produksi yang ada di pabrik. Seperti itu. Jadi patokannya adalah semua klaim yang ada di Excel dengan namanya self-assessment produknya apa. Itu yang bakal kami jadikan patokan. Yang berikutnya kami verifikasi itu dari self-assessment yang Bapak Ibu bikin. Pasti nantinya ketika diverifikasi akan ada perbedaan. Nah, disitulah kami bakal diskusi dari mana perbedaannya tersebut. Misal, self-assessment Bapak Ibu sekalian nilainya 80% pipa. Tapi pas kami verifikasi ternyata 40%. Nah, sebelum kami mengajukan ke Kementerian Perindustrian, kami akan memberitahukan kepada perusahaan, Pak, nilainya 40%. Dapatnya dari mana? Kita diskusi. Seperti itu.
Jadi kami tidak akan memberikan langsung ke Kementerian Perindustrian, Pak ini nilainya kecil, Pak ini nilainya besar. Enggak seperti itu. Kami lebih fleksibel, di BKI lebih fleksibel bahwa ya kami bisa diskusi. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah laporan hasil verifikasinya kami akan bawa ke Kementerian Perindustrian untuk dijadikan presentasi. Yang tadi misal 40% produk pipa Bapak Ibu sekalian sudah disetujui, kami akan bawa ke kementerian. Setelah itu kami presentasi dengan orang kementerian. Oke, lolos, terbit. Kalau tidak lolos, ada pertanyaan beberapa, karena kami juga kan bukan orang perusahaan. Jadi kami harus diskusi dengan orang perusahaan. Pak, dokumen ini belum ada. Kementerian Perindustrian ada minta buat dilihat. Biasanya Kementerian Perindustrian itu misal mencurigai kalau perusahaan Bapak Ibu sekalian importir ternyata. Nah, itulah yang diminta dokumennya. Mana dokumen pembelian supplier yang material lokalnya yang lebih banyak, seperti itu. Itu yang sering kami dapat. Next, Pak. Posisi saat ini di BKI sendiri itu 22 hari kerja. 22 hari kerja sejak BAST atau berita acara serah terima dokumen. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian self assessment-nya sudah selesai dan dokumennya sudah dikumpulkan dan kita cek sudah lengkap, kami akan menerbitkan berita acara serah terima untuk tanda tangan kedua belah pihak antara BKI dan perusahaan. Oke, sudah lengkap ya, saya verifikasi. Itulah angka 22 hari kerjanya dihitung. Nah, tidak menjadi masalah ketika 22 hari kerja ini bisa nggak lebih cepat? Bisa. Tergantung dari seberapa cepat Bapak Ibu sekaliannya mengumpulkan dokumen. Ada 1 tahun? Ada. Kenapa? Karena dokumennya belum ada. Dan kami verifikasi nilainya di bawah 25% atau di bawah 10%. Emangnya mau sertifikat tapi nilainya cuma 10%, 9%, dan akhirnya tidak bisa dipakai ketika tender, ketika pengadaan barang. Ya kan percuma Bapak Ibu sekalian memberikan biaya jasa sertifikasi ke kami, tapi ternyata yang didapat cuma 9%, kan nggak dapat. Nggak bisa dipakai apa-apa. Nah, seperti itulah. Makanya di kami sampai saat ini masih 22 hari kerja. Sebenarnya dari 22 hari kerja itu sekitar 14 hari ada di kami. 2 minggu. Sisanya kami harus koordinasi dengan Kementerian Perindustrian. Mau itu presentasinya, klik sana sini dari pihak panelis di kementerian, atasannya panelis, sampai dengan pejabat yang menandatangani dari sertifikatnya. Nah, itu butuh waktu, makanya dari 22 hari kerja kami cuma 14 hari. Seperti itu. Next, Pak. Ini contoh dari video, ada videonya Pak di bawah, Pak. Real proses sertifikasi TKDN secara digital. Pada tahap pertama, pemohon melakukan login akun SINUS. Selanjutnya, pemohon memilih menu e-services, TKDN, lalu LVI. Langkah berikutnya, pemohon menginput pengajuan baru, lalu mengisi data umum. Pada data umum, pemohon memilih LVI, lalu isi produk yang akan disertifikasi, serta kontak person dan klik simpan.
Setelah data tersimpan, langkah berikutnya pemohon mengisi data produk yang akan diajukan sertifikatnya pada menu produk. Oke, setelah mengisi data produk, pemohon diwajibkan untuk melengkapi data perusahaan pada menu berkas persyaratan. Unggah dokumen yang dibutuhkan, lalu klik simpan. Setelah melengkapi dokumen persyaratan, pemohon melakukan pengiriman berkas pada menu kirim berkas. Lalu klik kirim. Pada tahap ini, permohonan sertifikasi TKDN telah diteruskan kepada LVI. Pada tracking tahap kedua, LVI memverifikasi dokumen yang telah dikirim oleh pemohon. Pada tracking tahap ketiga, LVI telah melakukan verifikasi lapangan. Pada tracking tahap keempat, LVI telah melakukan QC untuk review hasil verifikasi dokumen. Pada tracking tahap kelima, pemohon diminta untuk menanggapi hasil QC tersebut. Apabila setuju, pemohon memilih menu persetujuan dan klik setuju untuk melanjutkan tahap berikutnya. Pada tracking tahap ke-6, LVI mengirim surat permohonan jadwal review ke tim reviewer Kemenperin. Dilanjutkan tahap ke-7, Pusat P3DN memeriksa kesesuaian dokumen administrasi. Dan berikutnya pada tahap ke-8, tim reviewer menetapkan jadwal review dan jika sesuai akan langsung masuk ke tahap 11. Dan tahap 11 apabila sudah sesuai, Pusat P3DN akan melakukan pemeriksaan hasil review tersebut sebelum masuk. Pada tahap tracking 12, sertifikat akan diterbitkan secara elektronik dan sertifikat tersebut dapat dicetak oleh LVI. Ya, itu adalah cara mendaftar lewat SINAS. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian yang mau mengajukan sertifikat TKDN wajib punya akun SINAS. Kalau nggak punya itu, ya nggak bisa dapat sertifikat. Dan sertifikat tadi yang saya tadi bilang, semuanya bentuknya adalah soft file. Dan nanti Bapak Ibu sekalian bisa mendownload langsung di SINAS-nya Kementerian Perindustrian. Seperti itu. Next, Pak. Ini contoh sertifikatnya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah lihat atau yang belum, bentuknya seperti ini. Next, Pak. Dan ini juga ada yang namanya bobot manfaat perusahaan, tambahan nilai. Tapi berbeda dari TKDN. Nah, bobot manfaat perusahaan itu ada objek yang harus dinilainya, terutama seperti CSR, pemberdayaan usaha mikro, UMKM, dan kepemilikan sertifikat, serta fasilitas dari purna jual. Ini posisi sekarang ada, selama Permenperin yang baru belum terbit. Seperti itu. Jadi, karena Permenperin yang baru belum terbit, kami kan nunggu juga nih sebenarnya. Jadi selama itu belum terbit, kami akan pakai semua peraturan Menteri Perindustriannya yang sekarang masih berlaku. Next, Pak. Next, Pak. Nah, tadi yang di awal saya pernah bilang, TKDN barang itu ada juga yang barang jasa. Next, Pak. Next sampai terakhir, Pak. Ya. Posisinya sama dengan barang dan jasa, barang dengan TKDN barang. Bedanya adalah produknya itu apa? Instalasi kah, pemasangan, atau pengerukan, itu semuanya berkaitan dengan jasa. Bikin rumah,
Itu semuanya berkaitan dengan barang jasa. Next, Pak. Next. Nah, inilah lingkup verifikasi TKDN saat ini, bahwa TKDN barang itu bisa dipakai untuk bidding, bisa dipakai untuk monitoring, dan bisa dipakai untuk post audit, di mana TKDN barang jasa juga bisa dipakai untuk keseluruhan juga. Next, Pak. Ini optimalisasi TKDN-nya dengan dalam proses pengadaannya, bahwa ada yang namanya perencanaan, tender, dan kontrak dan operation, ini untuk barang jasa. Next, Pak. Next, Pak. Ini metode TKDN barang dengan TKDN barang jasa atau gabungannya. Jadi mirip-mirip, cuman bedanya adalah untuk barang jasa kami tidak melakukan presentasi di Kementerian Perindustrian. Hanya TKDN barang saja. Tapi dengan adanya peraturan baru dari ESDM bahwa kami harus untuk barang jasa dalam hal kelistrikan, misal bikin PLTS, pembangkit listrik, gardu, itu semuanya harus presentasi, termasuk hulu migas. Kami juga harus presentasi di ESDM. Bedanya di situ aja. Sisanya sama Bapak Ibu sekalian wajib mengumpulkan dokumen, bikin self assessment, dan kami verifikasi. Seperti itu. Next, Pak. Penentuan TKDN itu sebenarnya terbagi menjadi 3. Yang pertama material, tenaga kerja, dan biaya overhead-nya. Jadi tenaga kerja itu, material itu cuman pemilihannya biayanya dipisah. Mana biaya yang impor, mana biaya yang lokal. Itu aja. Biaya yang impor ya Bapak Ibu belinya langsung dari luar negeri. Lalu untuk alat tenaga kerja kami dilihatnya dari kewarganegaraan. Warga negara Indonesia atau asing. Nah, posisi sekarang itu agak ribet memang, kami harus minta slip gaji, KTP. Tapi nantinya di peraturan yang baru kami cuma minta list operator, dan kami cuma ke verifikasi ke lapangan, lalu kami lihat apakah ada WNA atau enggak. Kalau enggak ada berarti 100% bobotnya kita kasih ke perusahaan TKDN-nya. Jadi kami enggak hitung lagi tuh berapa gaji Bapak, berapa gaji Ibu, enggak seperti itu. Jadi lebih mudah lah intinya. Nah, yang terakhir adalah alat kerja, di mana next Pak, alat kerja itu terbagi menjadi sebelumnya Pak, enggak deh. Alat kerja itu terbagi menjadi negara kepemilikan, dibuat mesinnya di mana dan dimiliki oleh siapa. Cuman itu aja. Jadi kalau dibuatnya di luar negeri, dimiliki oleh perusahaan dalam negeri ya dikasih 75%. Kalau nanti ya kami cuma tinggal kepemilikannya juga sama, tapi sudah ada bobotnya sendiri. Kalau yang sekarang kami harus minta yang namanya biaya depresiasi dari akuntan Bapak Ibu sekalian, dari finance Bapak Ibu sekalian. Nah, itulah yang biasanya kami tidak dapat, yang akhirnya nilai TKDN-nya menjadi turun. Karena susahnya kami harus koordinasi dengan HRD perusahaan, finance perusahaan, orang produksi. Kalau besok kami cuma tinggal, Pak, listnya aja dong. Nah, seperti itu. Next, Pak. Support dokumen yang sekarang untuk verifikasi TKDN barang itu sebenarnya ada banyak. Karena ini berkaitan dengan biaya produksi. Tapi rencana dari Kementerian Perindustrian itu semuanya bakal dihapus, dan mungkin ada beberapa yang masih posisinya akan menjadi lebih ringkas. Itu aja. Jadi kami cuma tinggal minta ada, oke kasih bobot. Kalau sekarang saya minta kami verifikasi gajinya benar nggak? Gajinya kemahalan nih, masa gaji di Tangerang 20 juta satu operator? Nah, itu yang harus kami verifikasi terus. UMR-nya memang berapa sih? Nah, itu yang harus kami tanya terus, seperti itu. Nah, kalau besok
Ya nggak seperti itu, cuma kami minta list aja. Lebih mudah lah intinya. Kalau menurut kami lebih mudah sebagai lembaga verifikator. Tapi sebagai pelaku usaha, ya pengumpulan dokumennya menjadi lebih mudah juga, lebih sedikit. Makanya waktu untuk pengumpulan dokumen dan sampai dengan sertifikat jadi itu menjadi lebih cepat. Ya, next Pak. Next Pak, sama aja. Oke. Lembaga verifikasi independen LVI kita bilang. Next Pak. Itu diatur di Peraturan Menteri Perindustrian nomor 43 tahun 2022. Next Pak. Nah, setelah itu ada yang namanya Keputusan Menteri Perindustrian nomor 4058 tahun 2023 yang salah satunya adalah menunjuk dari BKI sendiri. Jadi sekarang ada 5, ada Surveyor Indonesia, ada Skovindo, ada BKI, ada Anindya, dan ada BSKJI. Anindya dan BSKJI itu, BSKJI punya Kementerian Perindustrian. Kalau Anindya swasta. Seperti itu. Kalau kami bertiga menjadi satu ID survei. Seperti itu. Next Pak. Nah, kami juga sudah mempunyai lembaga verifikasi independen terhadap hulu migas. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian yang barang jasa, hulu migas, kami juga sudah bisa. Next Pak. Dan ini juga yang tadi saya bilang terkait dengan ketenagalistrikan, kami juga sudah punya izin sertifikasi TKDN barang jasa yang berkaitan dengan ketenagalistrikan. Jadi ini bukti kalau kami sudah ditunjuk. Belum apa namanya? Tidak hanya dari Kementerian Perindustrian, tapi dari ESDM juga kami sudah ditunjuk. Next Pak. Nah, next Pak. Ya, kenapa? Karena BKI ya ada di seluruh Indonesia, kami punya cabang banyak. Kalau pabrik Bapak Ibu sekalian ada di Surabaya, ada di Ambon, ada di Medan, kami juga punya verifikator di sana. Tapi kalau memang mau request juga nggak apa-apa sih. Seenaknya pelaku usaha aja, santai Pak. Next Pak. Bidang jasa layanan BKI, next Pak. Ini bisa Bapak Ibu sekalian scan dan itu isinya adalah katalog dari pelayanan dari BKI sendiri dan itu ada banyak selain dengan TKDN sendiri. Jadi ya mungkin selain TKDN mau ada yang lain ya bisa ke BKI. Next Pak. Ya, terima kasih itu saja dari kami. Ya, kalau ada minta layanan TKDN bisa menghubungi ke 3 nomor tersebut atau email ke yang paling bawah. Terima kasih. Baik, kita berikan aplaus dulu dong untuk BKI. Baik, kita berikan kesempatan yang utama untuk teman-teman yang atau Bapak Ibu yang boleh hadir pada siang hari ini. Apabila ada hal-hal yang mau ditanyakan secara teknis pun pas disanggupi, gitu ya Pak ya? Iya. Jadi, baik, kesempatan pertama kita berikan. Siapa? Boleh diangkat tangannya? 1. Nanti sebutkan nama dan asalnya dari mana Pak ya? Ada lagi? Silakan diberikan mic. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, saya Rizky Esar dari PT Berkaharjaya Perkasa. Sebetulnya kami lebih banyak bergeraknya di bidang jasa. Meskipun kita pun ada produk software-software yang kita rencananya ingin untuk sertifikasi juga. Nah, karena ini judulnya adalah dialog interaktif, kebetulan saya ada beberapa pertanyaan juga. Untuk penerapan yang tadi dari Perpres nomor 46 yang masih digodok ini berarti kalau tadi saya menangkapnya saat ini kan kita menghitungnya lebih ke full HPP. Kalau nanti berarti ada beberapa komponen yang jadi tidak dihitung atau seperti apa? Itu karena contohnya tadi untuk tenaga kerja kita udah nggak pakai slip gaji lagi.
Berarti apakah beban biaya tenaga kerjanya itu diubah atau seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah peraturan yang baru ini kan nanti apa hierarkinya tertingginya di perindustrian kan. Nah, untuk peraturan-peraturan yang contohnya untuk ESDM terutama dari SKK itu kan sangat lebih spesifik dan bahkan ada treatment-treatment terhadap beberapa komponen tuh ya spesifik lagi gitu. Contohnya untuk spare part dan software itu agak berbeda dari kalau kita ambil yang perindustrian aja. Itu sama untuk BMP sendiri itu sebenarnya prosesnya tuh kita pendaftarannya kemana ya? Itu sih Pak, cukup 3 dulu aja. Langsung ditanggapi dulu baru nanti selanjutnya Bapak ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Intinya ketika nanti permen perin yang baru keluar, itu bentuknya adalah pembobotan Pak. Bentuknya. Cuman posisi bobotnya berapa persen itu belum ketok palu. Cuman selama kami simulasi material di bagian material kan tadi ada 3 ya Pak ya, material, tenaga kerja, dan biaya overhead. Nah, selama kami simulasi material itu sekitar 75%. Terus apa namanya tenaga kerja 15%, biaya overhead itu 10%. Ketika kami tidak minta biaya apa namanya tadi biaya slip gaji, ya slip gaji, selama Bapak kasih list WNI semua, Bapak sudah dapat 15%. Seperti itu. Bapak sudah dapat 15%. Yang penting membuktikan ini WNI atau WNA. Makanya menjadi lebih mudah ketika kami tidak minta slip gaji yang harus kami minta ke finance, apalagi finance-nya ada di Jakarta, padahal pabriknya ada di Makassar. Nah, itu kan menjadi susah koordinasinya. Nah, makanya terkait pembobotan ini, semuanya sudah dialokasi, Pak. Sebenarnya tidak hilang secara keseluruhan, cuman mengganti metodenya saja. Dari yang kita hitung biaya keseluruhan menjadi ada, nggak ada, dikasih bobot. Seperti itu. Kecuali adalah material, Pak. Kalau material ini kami tetap minta yang namanya apa namanya struktur biaya dari kebutuhan masing-masing barangnya. Misal adalah meja ada kayu, ada besi, ada paku, misal seperti itu. Tidak mungkin paku struktur biayanya lebih besar daripada kayunya. Nah, itulah fungsi dari verifikasi. Walaupun Bapak nanti bisa aja sih struktur biaya dari si pakunya Bapak klaim besar, tapi kan nanti realnya enggak seperti itu. Nah, itu nomor pertama ya Pak ya. Yang nomor kedua, peraturan lain itu SDM itu kan lebih spesifik terkait dengan barang jasa atau jasa. Tapi sebenarnya ketika barang jasa itu kita hitung, kan ada barang di dalam itu Pak. Nah, barangnya ini kita tetap hitungnya menggunakan peraturan dari Kementerian Perindustrian Pak. Peraturan dari Kementerian Perindustrian yang masih aktif sekarang, yang masih berlaku. Nah, makanya mau dari ketenaga listrikan, mau dari hulu migas, barangnya tetap dari Kementerian Perindustrian kita ngitungnya. Itulah kenapa lebih banyak TKDN barang itu harus kami presentasikan di Kementerian Perindustrian. Yang ketiga, pendaftaran BMP ya Pak ya. Pendaftaran BMP sama halnya dengan TKDN. Cuman ada satu syarat. Perusahaan Bapak Ibu harus punya sertifikat TKDN dulu. Baru bisa mengajukan BMP. Kalau tidak punya TKDN tidak bisa BMP-nya. Seperti itu, Pak. Dan pendaftarannya sama halnya kayak tadi TKDN melalui SINAS. Nanti ada kolom sendiri, Bapak tinggal pilih TKDN atau BMP, Pak.
di akun SINAS Bapak itu. Mau mengajukannya seperti apa. Nah, kalau TKDN belum punya, nanti langsung merah. Bapak belum punya sertifikat TKDN. Jadi nggak bisa BMP itu. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Sudah cukup Pak? Atau mau disanggah? Disanggah. Oke, baik. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Ya. Selamat siang Pak. Saya Nama Pak Yulian, dari instansi jangan lupa. saya Yulianto dari PT Datascript. Kita itu sangat tertarik ya dengan rencana mempermudah TKDN dan kelihatan itu menarik sekali. Tadinya contohnya yang tadi dicontohkan itu mengenai tenaga kerja, semuanya udah tadinya minta slip gaji dan sebagainya, sekarang dipermudah dengan memberikan list, lalu diberitahukan aja WNI atau WNA gitu ya. Nah, mungkin nanti suatu saat juga kalau misalkan mau ngecek, tinggal diambil sampling, Bapak tembak siapa yang mau ditanyain, datanya mana, itu bisa gitu lah. Membuktikan itu benar atau tidak. Ini sangat menarik sekali. Nah, yang kita ingin tahu Pak, kira-kira kapan Pak rencana itu akan dilaksanakan Pak? Ya, ini menarik karena kita jangan nanti tahun depan lagi Pak. Kan udah banyak yang harus dikasih loh. Iya, banyak yang harus verifikasi Pak, soalnya Pak. Terima kasih Pak. Oke, Pak. Sejujurnya, Pak, kami nggak tahu. Sejujurnya kami nggak tahu. Karena itu kan yang teken Menteri, Pak. Iya, Menteri Perindustrian. Dan posisi saat ini kami masih simulasi. Bobot-bobot yang ditawarkan itu masih ditawarkan ke sektor-sektor yang ada di divisi atau sektor yang ada di Direktorat Jenderal di Kementerian Perindustrian. Posisi saat ini juga setiap direktorat kementerian itu mengundang beberapa LVI untuk pengen tahu perhitungan TKDN tuh maunya seperti apa. Nah, makanya jadi masih lebih banyak diskusi, Pak. Apakah besok, tahun depan? Nggak tahu sebenarnya, Pak. Cuman menurut saya sekarang kan posisinya Pak Kapus, Pak Heru Kustanto, Pak, banyak progres terkait dengan sosialisasi dari perubahan Permenkarin ini. Cuman memang belum ketok palu posisinya. Jadi kami disuruh untuk pakai Permenkarin yang masih ada dulu. Walau nggak memuaskan, itu jawaban dari kami, Pak. Karena itu sebenarnya harus tanya ke Pak Menteri, Pak Sekjen, atau ke Pak Kapusnya secara langsung, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, dari ruangan ini ada yang mau bertanya, Ibu? Atau langsung tanya tipsnya aja Pak, supaya lancar gimana Pak ya gitu kan. Siapa tahu gitu ya ada yang mau tanya demikian. Ada lagi? Ya, satu-satu ya, satu, habis itu nanti apa? Bapak mau tanya 3-4 kali nggak apa-apa Pak? Baik, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Fadilah dari PT Kandis Mahardika Konsultan. Saya menarik Pak untuk menangkap bahwasannya untuk saat ini kita menggunakan peraturan yang lama kan Pak, yang sebelum Permen dari 46 tahun 2005. Jadi Pak, apabila udah dilaksanakanlah syarat-syarat yang lama untuk peralihan ke Permen baru ini, itu gimana Pak? Berlaku nggak lagi? Syarat yang peraturan lama Pak. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih Pak. Oke, Pak. Saya coba jawab, Pak. Sebenarnya setiap sertifikat itu kan ada jangka waktunya, Pak. Kadaluarsanya. Misal Bapak baru terbit
hari ini dengan nilai 70% pakai Permenperin A gitu. Ternyata besok terbit Permenperin yang baru. Itu masih berlaku, Pak. Yang punya Bapak. Saya sudah pernah nanya itu masih berlaku, dan dari pihak Kementerian Perindustrian pasti akan ada namanya masa transisi, Pak. Masa transisi kemungkinan besar adalah menghabiskan semua sertifikat yang pakai Permenperin yang lama. Setelah itu, ketika Permenperin yang baru terbit, kita sebagai lembaga verifikator independen akan memakai itu. Tidak lagi memakai peraturan yang lama. Nah, makanya saya sudah pernah nanya ke pihak Kementerian Perindustrian, ini masih berlaku dan kita kasih masa transisi ke peraturan yang baru. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, silakan Pak. Tadi ada mau tanya lagi? Ya. Nggak apa-apa Pak, numpung masih di sini Pak. Nanti kalau di luar susah ketemunya Pak Arif. Kembali lagi, Pak, mungkin kalau selama ini terutama kami kan tahunya tentang TKDN itu untuk tender. Nah, tapi sebenarnya selain itu sendiri, contohnya berarti penerapannya terutama ada juga tadi untuk UMKM seperti itu pengaruhnya kemana? Atau misalnya contohnya kayak yang kemarin kita iPhone 16 nggak bisa masuk dulu karena belum ada TKDN-nya. Nah, itu sebenarnya pengaruhnya dari apa sih? Nah, kalau kita kan biasanya ya TKDN yang nggak cukup nggak akan bisa ikut tender. Nah, kalau misalnya untuk barang yang sebenarnya kita kan nggak ikut tender, jadi untuk apa gitu? Gitu, Pak. Baik, Pak. Penerapan TKDN dan pengaruhnya ya, Pak ya, sebenarnya. Selain tender di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, jadi sebenarnya misal ada pihak telepon genggam, waktu itu tuh ada kebutuhan nilai itu harus 35 atau 30%, Pak. Nah, di situ ada kemungkinan Bapak boleh jual di Indonesia atau enggak. Itu kan bukan pengadaan barang. Ya kan? Itu bukan pengadaan barang. Tapi posisinya TKDN ini ada banyak cara posisi sekarang nih, Pak. Salah satu yang tadi Bapak bilang iPhone, mereka melakukan cara investasi ke pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi ngasih duit lah ceritanya, Pak. Ngasih duit ke Indonesia buat Indonesia, penduduk Indonesia itu merasakan teknologi yang ada di Indonesia dan kasih semuanya pembelajaran terkait dengan aplikasi dari Apple-nya sendiri. Tidak hanya pabrik yang harus dibuat, Pak. Makanya misal kayak motor listrik, mobil listrik, itu juga dia dapat gara-gara TKDN dia dapat subsidi dari biaya pajak kayak gitu. Nah, itulah bukan hanya tender yang dikasih. Memang kebanyakan sekarang tender. Dan ada juga di bagian hulu migas, proyek-proyek hulu migas juga ada kewajiban TKDN. Padahal pihak K3S-nya itu adalah swasta, Pak. Tapi misal SKK atau SDM-nya malah yang mewajibkan ke K3S-nya, bukan ke si supplier barang-barangnya. Jadi intinya TKDN ini ya cuman, Pak, saya di Indonesia sudah investasi nih, tolong dihargai dan tolong dipakai. Nah, itulah yang menjadi concern buat ke pemerintah, bahwa yang sudah dapat TKDN, ayo kita kasih. Nah, seperti itu aja sih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak. Oke, kesempatan berikutnya kita masuk ke sesi kedua. Ada lagi yang mau bertanya dari ruangan ini dulu? Jika tidak, saya berikan kesempatan kepada yang online, boleh dibuka. Untuk
peserta online yang ingin bertanya secara langsung, silakan angkat tangan, nanti kita akan bantu untuk di-unmute supaya bisa langsung bertanya dengan jelas kepada narasumber yang hadir pada hari ini. Ada? Sambil menunggu mungkin kita juga bisa lihat yang ada di chat, mungkin sudah ada pertanyaan. Oke. Saya bacakan ya Pak Arif ya. Dari Ivan Jenner, BRP Group. Selamat siang. Mau nanya Pak, jika material kami import dari luar negeri, untuk perhitungannya nanti bagaimana? Itu pertanyaannya Pak. Dari luar. Ya. Baik. Izin untuk membantu menjawab Pak. Kalau bahan baku atau material impor itu sudah pasti dinyatakan nol. Gitu. Walaupun dari perusahaan ibu membelinya di Indonesia. Misalkan ibu membeli kabel di Glodok gitu ya, di toko Glodok. Nah, tapi toko tersebut dia importir. Nah, itu sudah dipastikan nol. Gitu. Jadi bahan-bahan baku, bahkan bahan yang lokal pun kalau pelaku industrinya tidak memiliki izin industri atau tidak memiliki sertifikat, itu bisa dikategorikan nol juga. Gitu. Jadi di sini saya mau sedikit menyampaikan juga ya. Jadi TKDN itu ada 3 yang tadi disampaikan oleh Pak Arif. Yang pertama TKDN barang, gitu ya. Jadi untuk barang itu hanya pelaku-pelaku industri yang memiliki izin industri. Itu bisa melakukan pengajuan sertifikat. Kalau misalkan usaha Bapak atau perusahaan Bapak sebagai distributor, itu tidak bisa. Jadi hanya khusus untuk yang ber-KBLI izin industri itu bisa mengajukan sertifikat di Kementerian Perindustrian. Nah, kemudian selain industri, di sini juga ada penyedia jasa atau barang jasa. Contoh ya, saya contohkan gini. Ketika perusahaan Bapak memproduksi sebuah AC, itu ber-KBLI atau berizin industri untuk dilakukan sertifikasi. Itu bisa. Gitu ya. Nah, kemudian perusahaan Bapak mensuplai ke salah satu, misalkan ke Pertamina ya, menjual barang atau menjual AC tersebut ke Pertamina, itu masih TKDN barang. Sertifikat yang digunakan, sertifikat TKDN yang perusahaan tadi. Gitu. Tetapi ketika Bapak memberikan pelayanan jasa pemasangannya, itu menjadi TKDN barang jasa. Ada barang yang dijual, ada jasa pemasangan. Nah, itu yang akan dihitung nanti TKDN barang yang disesuaikan. Bahkan kalau pemasangan AC ada material-material tambahan, misalkan seperti dia pakai cor-coran, buat cor-coran untuk dudukan outdoornya, seperti itu. Kemudian AC barang yang sudah jadi. Nah, kemudian nanti ada pelaku operator yang memasang, gitu ya. Nah, itu menjadi barang jasa. Seperti itu perlakuannya. Kemudian seperti alat kerja yang digunakan juga. Nah, terkait kalau di barang jasa ini biasanya ketika Bapak Ibu mengikuti tender pengadaan, misalkan mau pengadaan meja, gitu ya, disyaratkan tender 60. Nah, itu Bapak Ibu harus menggunakan pertama bahan baku atau material kalau bisa yang ber-TKDN. Misalkan seperti plat, gitu ya, untuk kaki-kaki ininya atau sikunya, itu yang ber-TKDN bisa dilihat di PTKDN Perindustrian. Nah, kemudian tenaga kerja yang terlibat, gitu. Nanti secara keseluruhan selain bahan baku, kemudian alat yang sudah jadi, tenaga kerja yang terlibat, bahkan ada alat kerja yang digunakan, gitu ya, alat kerja yang digunakan dan seperti overhead atau yang jasa umum lainnya. Nah, nanti itu akan ditotalkan berdasarkan rumus dari, nah, pengadaannya di mana dulu nih? Kalau misalkan pengadaannya di BUMN biasa mengacu ke peraturan perindustrian. Tetapi kalau pengadaannya di perusahaan-perusahaan minyak
itu lebih ke peraturan ESDM nomor 15 tahun 2013. Seperti itu. Jadi kalau hanya di BUMN atau di instansi pemerintah itu bisa diajukan ke BKI, nanti dari pihak BKI memverifikasi dan hasilnya langsung dikeluarkan dari BKI. Tetapi jika tendernya dilakukan di tempat pengeboran, di Pertamina, seperti itu ya, itu yang nilainya di atas 5 miliar, itu wajib dikeluarkan tanda sah dari Kementerian ESDM. Itu. Jadi dari kami memverifikasi, nanti kami yang akan mempresentasikan ke pihak Dirjen Migas. Seperti itu. Itu gambaran dari TKDN Bapak Ibu. Mungkin di sini ada yang pelaku usaha, ada juga hanya penyedia barang jasa. Gitu ya. Jadi kalau penyedia barang jasa yang sering ikut tender, entah ikut bagian catering atau pengadaan manpower gitu. Itu bisa ketika mau tender dia melakukan perhitungan sendiri. Nah, ketika setelah proyek selesai nanti akan dilakukan verifikasi. Biasanya kami ditunjuk atau dari penyedia jasa itu silahkan disertifikasi oleh lembaga LPI. Nah, Bapak Ibu bisa pilih gitu. Nanti kita yang akan mengeluarkan sertifikat tanda sahnya. Tapi kalau dari perusahaan yang hulu migas gitu ya, itu sudah pasti yang mengeluarkan tanda sahnya dari Dirjen Migas. Itu dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada dua lagi, Pak Irfan. Selamat siang, izin tanya, apabila kami hanya jasa saja atau TAD, dan ada juga membeli alat kerja sesuai RAB yang diberikan, bagaimana cara menghitung dan apakah perlu sertifikat TKDN juga? Itu dari PT DEI, Sulis. Lanjut saja sekalian, biar dicatat. Dari IRITS, Irfan Syah. Selamat siang, mau bertanya terkait dengan wacana penghapusan TKDN di Indonesia yang sempat pernah diungkapkan oleh Presiden Prabowo. Jika TKDN ini tidak ada, apa dampak bagi kita sebagai pelaku industri? Apakah ini akan mempermudah kita dalam melakukan import baik material ataupun produk? Boleh dibantu Pak, silakan. Baik, boleh turun dulu Pak untuk pertanyaan ke bawah. Ya, iya. Pertanyaan apabila jasa saja dan ada juga pembelian alat kerja sesuai RAB. Nah, untuk alat kerja sendiri itu sebenarnya ada rumusan ya dari Kementerian Perindustrian maupun dari Kementerian ESDM gitu ya. Jadi kalau untuk alat kerja dilihat dia diproduksi di mana. Misalkan contoh alat bor. Alat bor ketika dibuat di luar negeri di Singapura gitu ya, dibuat di Singapura, kemudian dibeli oleh perusahaan A. Perusahaan A ini sahamnya 100% Indonesia ya, contoh ya. Kalau perusahaan A ini 100% Indonesia, dia nilai TKDN-nya 75%. Gitu. Tetapi jika perusahaan B yang membeli tapi dia sahamnya asing, itu TKDN-nya 0. Gitu. Nah, kemudian gimana kalau alat kerja yang diproduksi ada di lokal? Misalkan membuat alat kerja ini seperti genset ada di Surabaya, seperti itu. Nah, dimiliki oleh perusahaan lokal itu nilai TKDN-nya 100. Gitu. Jadi dibuat di dalam negeri, dimiliki dalam negeri itu 100. Kemudian pembagian daripada perusahaan kalau untuk di peraturan ESDM, jika saham perusahaan lokalnya lebih daripada 51% atau lebih dari 50% itu dinyatakan perusahaan nasional. Tapi kalau perusahaan asingnya lebih besar dari 50% itu perusahaan asing. Seperti itu. Jadi kalau alat kerja dari luar, kembali lagi saham di Indonesia ini pemilikannya apa? Kalau Indonesia berarti dia 75%. Seperti itu. Kemudian
terkait TKDN dengan penghapusan TKDN, kalau penghapusan TKDN kita belum ada update ya, seperti itu. Namun dampaknya dari TKDN ini ya kita lebih menekankan pembelian produk-produk lokal, seperti itu. Mungkin kalau nanti lebih banyak impor, otomatis pelaku usaha industri di Indonesia akan banyak yang tutup. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih. Oke, 2 pertanyaan lagi, Pak. Oke, dari PT MBI. Selamat siang, saya Iqbal dari Metropolitan Bayu Industri. Bagaimana untuk pengembangan produk seperti hak paten? Apakah mendapatkan nilai tambah untuk tingkat TKDN? Dan dari PT DI, untuk mengetahui kalau peralatan dari luar atau dalam negeri bisa dilihat dari mana? Silakan, Pak. Kalau dari yang pertama hak paten ya, kalau dari hak paten tidak menambah nilai Pak di TKDN gitu, tapi hanya untuk pemegang produk tersebut aja. Sudah dipastikan Bapak memiliki merek atau memiliki hak untuk produk tersebut, seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk yang pertanyaan kedua tadi apa ya yang keduanya? Untuk mengetahui Oh, dari mana tahu dari luar? oh ya, yaitu dari di setiap contoh ya seperti MOS ini kita lihat ada made in Indonesia atau made in China. Nah, itu bisa dilihat dari sini. Itu dari pertama dari country of origin-nya. Walaupun Bapak Ibu membeli sejenis alat bor di misalkan di daerah Bandung gitu ya. Saya beli di Indonesia kok, bayar pajak, beli sama orang Indonesia, tapi ternyata toko di Bandung itu dia importir. Dan di produknya tersebut sudah tertera misalkan produknya Singapura. Jadi itu bisa dinyatakan hasil produksi dari Singapura. Seperti itu. Kalau misalkan di produknya Indonesia, misalkan seperti contoh lah AT gitu ya, dibuat di Indonesia, nah itu bisa dibuat di Indonesia. Dilihat dari markingnya ya, itu made in-nya mana, seperti itu. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kita berikan aplaus sekali lagi kepada para narasumber kita. Ya, kita bisa banyak dapat insight ya Bapak Ibu ya, terutama terkait dengan konteks TKDN ke depan. Dan di sini tadi ada LVI ya Pak ya, lembaga yang membantu untuk mengajukan TKDN. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Arief dan Pak Sarifudin bahwa memang pengajuannya itu ya tidak seribet itu. Yang penting syarat administrasinya terpenuhi semua ya Pak ya. Dan paling tidak fondasi dasarnya diketahui bahwa asal mula barang itu kalaupun membeli itu tidak mempengaruhi nilai TKDN kalau di dalam negeri. Yang dipengaruhi di mana barang tersebut diproduksi. Jadi Bapak Ibu yang akan memproduksi satu barang dan jasa yang diperjualkan di e-katalog, karena ini sambungan dari e-katalog, harus mengetahui karena di sana harus disebutkan tingkat TKDN-nya. Betul Pak ya? Dan terima kasih sekali lagi untuk Pak Arief dan Pak Syafruddin. Kita berikan aplaus sekali lagi yang luar biasa untuk Bapak ini. Ya. Dan untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hendak mau bertanya atau berkonsultasi, tadi sudah diberikan nomornya ya. Untuk materi nanti Bapak Ibu bisa meminta kepada panitia. Diizinkan dikasih Pak? Oh, diizinkan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa berkomunikasi bagaimana cara mengajukan TKDN dalam 10 hari. Ya, gitu kan. 5 hari bisa Pak? Bisa. Bisa dicatat 5 hari ya. Oke. Nanti. Ya, nanti dikirimkan by WA untuk materinya ya Bapak Ibu ya. Baik, oleh karena itu Bapak Ibu sekali lagi terima kasih untuk menghadiri seminar pada siang hari ini. Semoga dialog interaktif ini dapat bermanfaat buat kita semua, dan saya ucapkan pada narasumber untuk terima kasih kepada narasumber untuk boleh membagikan pengetahuannya Pak. Dengan demikian acara boleh saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC kita. Baik, terima kasih Bapak Indro. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selesai sudah rangkaian acara diskusi interaktif kita pada hari ini. Semoga bisa dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu dan
dunia usaha pada umumnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Koordinator Operasi TKDN PT Biro Klasifikasi Indonesia, Bapak Arif Nur Hakim dan Bapak Safrudin yang telah menjadi narasumber pada acara ini. Serta kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Andrew Wetland, SHSkom MHMM yang telah menjadi moderator pada acara ini. Bapak dan Ibu, sebelumnya kami mengingatkan kembali untuk memfollow ya IG kami di BSK DKI Jakarta, di Badan Sertifikasi Kadin DKI Jakarta, dan untuk TikTok BSK Jakarta, serta untuk mensubscribe YouTube kami di BSK DKI Channel. Bapak dan Ibu, boleh saya berpantun lagi untuk acara penutupan? Boleh dong ya, kalau nggak boleh saya nggak kasih pulang. Boleh ya, baik. Selfie rame penuh gaya. Sebelum pulang kita selfie ya. Simpan kenangan dalam memori kita. Terima kasih untuk semua yang telah hadir. Semoga bahagia terus menyapa. Saya Rinaya dan sekretariat yang bertugas hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pelaksananya dan kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan terima kasih.